Ya, episode ke-40 berapa ini teh? 46? Recording in Kalau nggak salah ya. progress. Kalau nggak salah 46 bagian 2 atau 45, silakan cek aja nanti di YouTube lagi ya. Pokoknya kita masuk ke pembahasan memuliakan nama-nama Allah bagian ke terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala Rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sungguh segala puja dan puji hanya milik Allah. Kita puji Dia, kita mohon pertolongan dan ampunannya. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita mohon perlindungan kepada Allah dari keburukan diri kita dan keburukan amal perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah beri hidayah, tak akan ada seorang pun yang bisa menyesatkan. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, tak akan ada seorang pun yang bisa memberi petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku pun bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Amma ba'du. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya teman-teman, pembahasan yang paling indah dalam Islam adalah ketika kita ngebahas tentang diri Allah. Pembahasan tentang fikih, pembahasan tentang akhlak itu juga sangat penting. Tapi pembahasan terpenting, tertinggi dalam Islam adalah kalau udah ngebahas tentang diri Allah, tentang ketauhidan, tentang larangan berbuat syirik, tentang nama-nama Allah yang indah. Karena Allah berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan manusia dan jin melainkan purpose-nya, ya, tujuannya agar mereka menyembahku. Tujuan manusia hidup tuh untuk menyembah Allah, tapi Allah menciptakan manusia bukan karena butuh manusia ya, bukan. Jadi tujuan di sini jangan kira Allah ciptain biar diibadahi karena Allah butuh diibadahi. Enggak seperti itu konsepnya. Allah ciptakan manusia dan jin, dan setelah diciptakan itu manusia dan jin itu tujuan hidupnya untuk nyembah Allah. Dan gak ada tujuan hidup yang lebih enak daripada nyembah Allah tuh, gak ada teman-teman, gak ada. Coba orang-orang yang tukang mukul-mukul teh apa namanya? MMA ya. MMA terkenal yang mana dulunya miskin kemudian dia sukses kaya punya mobil mewah banyak banget. Apa yang dia bilang? Saya dulu target punya mobil mewah, tapi setelah saya udah punya mobil semua yang saya inginkan ya udah biasa aja. Rasa happy itu udah turun, udah nggak ada lagi. Lihat kalau tujuannya itu untuk dapat mobil hidupnya, setelah dapat udah hilang. Tapi coba orang Islam ya, semua cita-cita duniawinya bisa ditargetin untuk ibadah pada Allah. Saya pengen jadi bisnismen yang sukses ya Allah, aku targetin tahun 2030 minimal udah punya, silakan masuk. Tahun 2030 minimal saya udah punya, Waalaikumsalam, 100 miliar misalnya minimal. Atau minimal 271 miliar, gak sampai triliun, okay? Targetnya kenapa gitu? Karena saya pingin ngehajiin semua keluarga dekat saya, bahkan keluarga besar dihajiin semua dari saya. Kan targetnya enak gitu loh, punya duit targetnya untuk bagi-bagi, dan bagi-baginya targetnya untuk menghamba pada Allah. Sekarang coba kebayang, kalau misalnya target kita jadi orang kaya, kemudian kalau udah jadi kaya saya jadi bisa bagi-bagi, oke? Sampai situ bagus. Dengan saya bagi-bagi, biar orang-orang pada tahu kalau saya ini orang yang dermawan. Terus kalau orang-orang udah nganggap kita dermawan apa? Udah itu aja. Kalau kita dianggap dermawan, kita happy sebentar, habis itu udah hilang. Kalau nggak dianggap dermawan, apa yang terjadi? Sebel, stres. Tapi coba kalau kita target jadi orang kaya, kemudian kita melakukan itu dalam rangka beribadah pada Allah, lalu kita dermawan ke orang banyak, targetnya ingin mencari ridho Allah, kalau dipuji, bilang Alhamdulillah, ini adalah kebaikan, nikmat yang Allah dahulukan di dunia, yaitu pujian manusia sehingga saya senang. Kalau nggak dipuji, ya udah nggak ada masalah. Atau kalaupun hati kita masih nyesek, dan itu wajar loh ketika kita ngasih sesuatu lalu gak ada respon sama sekali. Bayang aja ada orang miskin kelaparan, terus kita ini pak, terus dia pergi udah kabur. Gak ada ucapan terima kasih sama sekali, gak ada. Ya wajar kalau hati kita rada-rada aneh gitu ya. Tapi keanehan tersebut gak menyebabkan kita jadi mencela dia. Keanehan tersebut membuat tetap kita tahan dengan sabar, jadi pahala juga sabarnya. Enak semuanya. Pokoknya kalau udah kembali kepada tauhid, kembali kepada beribadah pada Allah, itu beautiful.
Semuanya indah teman-teman. Dan sekarang kita kan udah bahas kemarin tentang memuliakan nama-nama Allah. Dan kita udah bahas panjang lebar tentang beberapa poin bagaimana tentang nama Allah, tentang sifat Allah. Nggak boleh asal-asalan tentang menyebut Allah ya. Jadi jangan sampai kita ngomong tentang Allah tuh bener-bener ngasal. Seperti orang-orang yang bilang, misalnya ngomong apa, Allah tuh apa, kemarin teh yang lagi viral teh dulu dikasih solusi tuh ketika ngundang ex-banker kalau nggak salah, Allah tuh ini kesindir sama saya katanya gitu. Allah tuh kesindir sama saya. Jelas itu adalah fatal. Ngomong Allah kesindir, enak aja loh. Berani bilang Allah kesindir. Dari mana Allah kesindir? Dari mana ente tahu Allah kesindir? Itu sangat barbar banget nyebut tentang Allah, Allah kesindir. Ya. Dari pembahasan ayat Quran maupun hadis nggak ada. Ya. Kalau malu ada. Ya. Malu yaitu kalau misalnya kita doa kepada Allah, Allah malu kalau seorang hamba mengangkat tangannya berdoa lalu dia menurunkan tangannya tanpa mendapatkan apa-apa. Allah malu. Dan malunya Allah itu adalah bentuk kelembutannya. Bukan malu versi kita yang mana malu kita mah kadang-kadang emang karena apa? Karena emang low self esteem, bukan apa, pokoknya minder kita mah. Allah mah nggak minder malunya, bukan karena itu. Malunya Allah adalah bentuk kelembutannya, bentuk perhatiannya, bentuk keindahannya. Nah, oke teman-teman, kita akan bahas di malam hari ini insya Allah 6 nama Allah. Yang pertama adalah Regan, nama Allah yang paling indah apa kan? Semuanya indah. Yang paling indahnya apa? Rahman. Allah. Perasaan kemarin di sini udah disebut Regan di sebelah kiri ya. Sekarang di belakang jadi efek. Karena efek duduknya jauh jadi ilmunya kebuang semua gitu ya. Oke. Nama Allah yang paling indah tuh Allah teman-teman ya. Jadi ingat ya, saat kita membahas nama Allah yang manapun, itu pasti akan terkoneksi dengan nama Allah. Kita bahas Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, itu sama semuanya terkoneksi kepada nama Allah. Ya, karena nama Allah tuh origin dari seluruh nama-namanya yang lain. Dan kita sudah bahas Allah adalah Tuhan satu-satunya yang benar dan berhak disembah dengan ketundukan totalitas, jujur, ikhlas, cinta, dan taubat. Ya, itulah Allah. Sehingga ketika kita ngomong Allah, artinya kita memanggil wahai Tuhan yang kusembah dengan penuh ketundukan tanpa banyak nanya, dengan jujur. Ya ini aku bukan orang kafir yang pura-pura Islam, aku benar-benar Islam ya Allah, jujur. Ikhlas, aku gak ngarepin pujian dari makhluk, aku melakukan ibadah ini karena Engkau saja ya Allah. Cinta, yaitu aku gak mau mengkhianatimu ya Allah dengan dosa-dosaku. Aku ingin selalu taat dengan penuh rasa cinta, dengan penuh rasa senang, dan juga taubat. Dan aku pun ingin selalu kembali dari dosa-dosaku untuk kembali taat kepadamu dan berhenti dari dosa tersebut. Itulah makna dari Allah. Dan itu kita udah sering bahas. Sekarang kita bahas nama Allah yang kedua. Ingin ngebahas nama Allah Asy-Syakur. Syakir dan Asy-Syakur ya, ada dua ya, Asy-Syakir dan Asy-Syakur. Kalau Asy-Syakur tuh bentuk superlatif ya istilahnya. Kalau misalnya baik, lebih baik, paling baik gitu ya, superlatif ya istilahnya. Nah, kalau Asy-Syakir artinya Allah yang maha mensyukuri. Kalau Asy-Syakur artinya Allah yang maha mensyukuri banget lah. Jadi pakai tambahan lagi gitu ya. Maha tuh udah paling top tapi ini ditambah lagi gitu. Ya. Maha sangat mensyukuri. Tapi kita nggak akan bahas perbedaan antara keduanya, kita langsung pembahasan intinya aja. Teman-teman, ketika kita ngedengar nama Allah Asy-Syakur, Innallaha syakurun halim, kata Allah di surah At-Taghabun ya. Allah tuh maha mensyukuri dan maha penyantun. Apa sih makna dari Asy-Syakur? Asy-Syakur artinya Allah yang membalas kebaikan kecil hamba dengan balasan yang sangat besar dan berlimpah. Itu arti dari Asy-Syakur. Yaitu Allah membalas kebaikan hamba yang sangat-sangat kecil
dengan balasan yang sangat besar, sangat melimpah. Dan kita pun harus tahu teman-teman, saat kita bersyukur pada Allah, itu hakikatnya kita bukan berterima kasih loh. Gimana ya? Karena gini, ketika kita bisa syukur ke Allah, kemampuan untuk bisa syukur itu pun taufik dari Allah. Sehingga kita berterima kasih atas apa gitu. Kita syukur tuh kayak nggak bisa gitu. Hakikatnya gini deh, langsung ngeluarin statement dari Nabi Daud. Walaupun ini statement ini dari Israiliyat, tapi kita boleh ambil untuk jadi hikmah. Nabi Daud tuh bilang gini ya, ya Allah, bagaimana aku bisa bersyukur padamu, sedangkan rasa syukur yang ada di hatiku ini juga adalah karunia darimu. Akhirnya Allah berfirman kepada Nabi Daud, sekarang baru engkau benar-benar telah mensyukuri nikmatku. Maksudnya gimana? Jadi gini ya, kalau kita terima kasih ke Allah, kan terima kasih ke Allah itu bentuk syukur. Dan kalau kita bersyukur dapat pahala nggak? Dapat. Tapi kita bisa bersyukur juga itu taufik dari Allah. Jadi kita hakikatnya adalah mensyukuri nikmat yang merupakan nikmat dari Allah. Jadi artinya kita tuh nggak bisa benar-benar balas budi ke Allah. Yang ada tuh Allah yang ngasih kebaikan ke kita, Allah ngasih kita taufik berbuat baik, dan Allah pula yang membalas. Jadi udah, hakikatnya Allah yang baik, kita mah nggak ada apa-apanya. Inilah sebabnya seorang hamba saat berbuat amal soleh, dia akan ngerasa kecil. Karena uang aku bisa baik juga Allah yang bantu. Udah mah Allah yang bantu, Allah yang ngasih pahala lagi. Aduh, aku nggak ada apa-apanya. Mari kita lihat teman-teman beberapa poin tentang Allah Asy-Syakur. Yang pertama adalah kita udah sering ngelakuin ini, yaitu doa setelah makan. Yang simple, dimana kita ngucapin Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Segala puji bagi Allah yang telah mengkaruniakan aku makanan ini tanpa aku harus bersusah payah mendapatkannya. Itu kalau kita baca itu, dosa semua yang masa lalu itu dihapus. Dan kata Imam Nawawi, kalau ada pembahasan hadis, dosa masa lalu semuanya dihapus, itu maksudnya adalah dosa kecil. Namun, dosa besar pun terkikis. Karena itu kalau kita lagi baca doa setelah makan, kita nyadar banyak dosa. Tadi pagi udah dosa besar banyak misalnya. Dosa kecil mungkin jauh lebih sedikit daripada dosa besar kita mah. Kita lebih banyak dosa besarnya. Jangan kemudian kita jadi meremehkan doa tadi. Jangan meremehkan doa tadi. Karena kata Nabi SAW, dihapus semua dosa masa lalu, itu artinya dosa-dosa kecil itu habis total. Adapun dosa besar itu dikikis. Kan kalau dikikis berarti makin dikit gitu dosanya. Ya, itu yang pertama teman-teman. Kemudian apa bentuk syukur Allah yang lain? Bentuk Allah ngebalas kita yang lain yang luar biasa adalah kalau kita lagi belajar nih, itu yang dari Purwakarta naik motor ke sini, dari Buah Batu ke sini, dari Dayakolot ke sini, ini jaraknya jauh-jauh loh. Yang ke rumah Arizal mayoritasnya. Itu kalian lagi ikut kajian, berarti kalian lagi mengikuti jalan Allah. Dan apa balasan buat orang-orang yang lagi ngikutin jalan Allah? Tahu apa? Allah sampai abadikan di dalam firman-Nya, alladzina yahmiluna al-'arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa 'ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim 'adzabal jahim rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim wa qihimus sayyi'at wa man taqis sayyi'ati yawma idzin faqad rahimtah wa dzalika huwal fawzul 'adzim. Ini enggak main-main teman-teman. Sekedar kita berusaha kembali ke jalan Allah, taubat, dan juga kita mengikuti kajian karena kita ingin berada di jalan Allah. Walaupun kalian kajiannya online sekarang, tahu nggak sih yang Allah siapkan buat kita tuh apa? Malaikat pemikul arsy. Yang jumlahnya ada berapa? 8. Menurut sebagian ulama sekarang 4, nanti di hari kiamat 8. Wallahu a'lam. Karena perkara gaib Allah lebih cenderung ke 8 karena
ada di surat Al-Haqqah ya. 8 malaikat pemikul arsy, yang malaikat ini agung, mereka doa, wahai Allah yang ilmunya amat luas dan juga rahmatnya pun sangat luas, ampuni orang-orang yang bertobat dan yang mengikuti jalan-Mu ya Allah. Selamatkan mereka dari azab jahim. Ya Allah, masukkanlah mereka ke dalam surga Aden yang telah Kau janjikan kepada mereka, bersama ayah mereka, orang tua mereka, bersama istri-istri mereka, bersama keturunan mereka. Sungguhnya Kau Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dan lindungilah mereka dari keburukan-keburukan hari kiamat. Barang siapa yang Engkau lindungi dari keburukan hari kiamat, sungguh Engkau telah menyayanginya. Dan itu adalah sebuah kemenangan yang agung. Bayangin itu doa dari malaikat. Hanya sekedar kita berusaha kembali ke jalan Allah dan ikut ke pengajian. Itu malaikat yang doa itu bukan malaikat-malaikat yang biasa. Tapi malaikat-malaikat yang pemikul arsy. Dan yang ada di sekitarnya. Coba siapa malaikat pemikul arsy? Gak tahu kita. Tapi siapa malaikat yang ada di sekitarnya? Jibril, Mikail, Israfil. Coba teman-teman. Itu 3 malaikat teragung Allah ngedoain kita. Padahal ya jujur aja, kita siapa dibandingkan mereka? Tapi Allah Maha mensyukuri sehingga kita yang kecil melakukan amal yang secara effort gak terlalu besar, tapi balasannya gak main-main. Allah mengilhamkan kepada para malaikatnya yang agung untuk ngedoain kita. Dan bukan cuma itu teman-teman, sampai ikan paus. Bukan Paus Paulus, oke? Dia mah kafir. Tadi dibahas Paus Paulus dengan malah ikan paus gitu. Jangan, karena ikan paus itu mulia teman-teman. Itu ikan paus. Apa kata Nabi SAW? Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi wal hitanu fi jawfil ma. Orang yang menuntut ilmu, mengamalkan ilmunya, ya kita kan kajian kan untuk diamalin gitu loh. Berusaha walaupun belum sempurna. Itu nanti didoain ampunan oleh semua yang ada di langit dan di bumi, sampai ikan-ikan yang ada di dasar lautan. Semua teman-teman, semua yang ada di langit dan di bumi. Ya, semuanya. Kucing-kucing kita, itu burung-burung yang ada di sekitar. Kalau cicak nggak tahu ya. Kalau binatang-binatang yang fasik seperti cicak, ular, kalajengking, wallahu alam, apakah itu dikecualikan ataukah mereka juga mendoakan? Walaupun memang cicak diperintahkan untuk dibunuh, tapi sebelum kita bunuh itu udah ngedoain ampunan kita mungkin, wallahu alam. Tapi yang jelas itu sabda Nabi SAW. Semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi ngedoain ampunan buat kita. Allahu Akbar. Hanya sekedar ikut kajian. Makanya happy dong kalian kalau udah ikut kajian tuh. Karena nggak main-main, malaikat ngedoain. Tadi doanya apa ya? 1, ya Allah, ampuni ya Allah mereka dan selamatkan mereka dari azab jahim, masukkan mereka ke surga Aden. Bukan cuma mereka aja, tapi sama ayah mereka, sama istri mereka, sama keturunan mereka. Kita yang berbuat baik, yang dapat kebaikannya bukan cuma kita, tapi semua yang atas, samping, bawah. Allahu Akbar. Itu luar biasa teman-teman. Dan lanjut lagi, lihat bagaimana kita tahu hadis yang sahih atau athar yang sahih dari Abdullah bin Mas'ud tentang seorang ahli ibadah yang udah ibadah 60 tahun lalu dia jatuh ke zina 6 hari, 6 malam zina. Ketika ketahuan mau dirajam, dia kabur ke sebuah rumah. Lalu ketika ada di rumah dia udah kelaparan banget, lupa 1 atau 3 hari dia nggak makan. Pas lagi lapar-laparnya dia dikasih roti. Pas sudah dikasih roti, dia mau makan tuh. Pas mau makan, ternyata ada orang di kanan kirinya yang lagi lapar juga. Akhirnya si ahli ibadah ini gak tega. Dia belah tuh rotinya jadi 2. Kemudian dikasih ke kanan dan kiri, lalu dia mati. Dan di hari kiamat, dia akan dihisap. Ternyata pahala 60 tahun ibadahnya kalah sama zina 6 hari. Kalah. Sehingga dia harusnya jadi penghuni neraka. Cuman kemudian Allah perlihatkan amalan terakhir, yaitu ngasih roti yang kecil itu. Tapi itu jadi memberatkannya amal solehnya sehingga dia selamat dan masuk surga.
Lihat baiknya Allah. Kemudian kita udah sering ngedengar bagaimana pezina, pelacur yang turun ke sumur, ngambil air dengan sepatunya, lalu dia manjat sumur untuk ngasih ke anjing, diampuni dosanya. Lalu ada orang yang dia ada di jalan, ngelihat duri, teman-teman. Terus dia ngomong gini, aku mau ambil duri ini agar kaum muslimin tidak tersakiti dengan duri ini. Terus dibuang masuk surga. Itu teman-teman, kalau kalian ngelihat ada hal yang bisa ngebahayain ranting pohon, itu ingat sama hadis ini. Ya Allah, aku pengen masuk surga ya Allah. Jadikan amal ini bikin aku masuk surga ya Allah. Aku gak mau orang-orang terganggu dengan ini ya Allah. Ambil, buang. Kulit pisang. Ya. Oli mungkin di jalan yang mana kalau ada oli itu, kalau ada motor yang ngerem mendadak tuh bisa jatuh. Kita bersihin mumpung lagi kosong jalan. Itu pahala gede banget teman-teman. Padahal amalnya kecil. Dan salah satu yang hadis yang nyentuh hati Arizal banget, yang ya Allah, semoga Allah mudahkan kita semua untuk ngamalin hadis yang terakhir ini yang akan bahas di poin asyakur, yaitu apa? Nabi kita SAW bersabda dalam hadis yang derajatnya hasan li ghairi. Ini adalah amal kalau kita haji. Apa coba kata Nabi SAW? Saat kita lagi haji, terus kan kita lempar jumroh tuh ya. Apa kata beliau? Untuk setiap satu batu yang dilempar, itu menghapus satu dari dosa besar yang paling besar. Allahu Akbar. Kebayang teman-teman. Kalau kita haji, terus pas lagi ngelempar batu, kebayang dosa-dosa besar yang super besar yang kita pernah lakukan seumur hidup dari semenjak balik. Terus kita lempar batunya. Terus satu dosa besar yang terbesar dihapus sama Allah. Hadisnya hasan li ghairih, teman-teman. Itu amalan haji luar biasa. Selain amalan haji sendiri dijamin surga, tapi beberapa amalan lainnya, terutama itu lempar jumroh tuh salah satu yang paling, itu hadisnya powerful banget gitu teman-teman. Ya Allah, kita ngelempar berapa puluh. Kalau umroh ngelempar jumroh nggak? Nggak ya? Soalnya belum pernah umroh, belum pernah haji. Itu kalau kita lempar jumroh, anggap aja 21, maaf kalau salah ya, nggak tahu jumlahnya berapa, harus belajar nih. Karena belum haji dan belum mendekati haji, jadi belum belajar. Belajarnya mendekati biar lebih nempel gitu ya. Itu satu batu, anggap aja 21 ya. 21 batu kita lempar, setiap batu dihapus dosa-dosa besar kita. Aduh, itu ya Allah teman-teman. Makanya targetin haji. Yang lagi investasi halal, apalagi yang berpeluang dapat profit gede, itu sambil nangis doa ke Allah, ya Allah, lindungi aku dari kerugian dalam investasi ya Allah, lindungi aku dari kegagalan dalam jualan ya Allah, berikan aku profit yang gede ya Allah, yang besar, yang terus menerus, supaya aku jadi orang yang super kaya, biar aku bisa haji ya Allah. Nangis gitu teman-teman. Jadi kalau kita nangis doa minta kekayaan tuh karena itu. Karena kita pengen haji, karena kita pengen umroh, karena kita ingin bantu orang banyak. Pas kita, coba kalian yang sekarang uang terbatas, kalian ngelihat di Jepang lagi ada pembangunan masjid. Bahkan ada masjid yang udah mungkin setengah bangun atau nyewa atau apalah, yang mana mereka harus nyicil. Kemudian kalau nggak bisa lunas itu bakalan ditarik lagi. Coba nangis ya Allah. Kalau aku super kaya tuh pingin rasanya semuanya dipenuhi ya Allah. Kalau minta kekayaan tuh itu teman-teman, kita mah target utamanya. Kalau cuman bener-bener buat flexing, asli dah jijik flexing teh. Orang yang ngelihatnya jijik, kitanya juga kalau jujur mah jijik dah. Ngapain juga gue pamer? Orang-orang jadi iri, orang-orang jadi pengen megang-megang, terus akunya nggak mau diganggu risih. Kalau risih kenapa pamer? Ya, seperti itulah orang-orang yang emang dunia jadi targetnya, nggak ada enaknya teman-teman. Itu yang pertama ya, tentang kedua tentang asyakur, Allah yang maha membalas kebaikan hamba. Dan masih banyak, oh ya, dan ini teman-teman poin tauhid yang harus kita pahami. Kalian akan bahas baca kitab Riyadhus Shalihin, kitab At-Targhib, itu biasanya banyak keutamaan-keutamaan dalam amal soleh. Setiap kalian baca keutamaan amal A, amal B, amal C, kalian fokusnya jangan keutamaannya aja. Oke, kita seneng kalau misalnya kita dimarahin istri terus kita sabar, nanti apa?
bidadari akan ngebelain kita di langit. Iya, itu kita senang semuanya. Tapi yang paling nomor satu, ingat, Allah Asy-Syakur. Kalau kita lagi baca keutamaan hadis, keutamaan amal ini, langsung kita ingat, ya Allah, Engkau Asy-Syakur, Engkau Asy-Syakur, Engkau Asy-Syakur. Dan kita akan tahu ya, bahwasanya kecintaan kita kepada Allah dan harapan kita kepada cinta dan ridho Allah itu melebihi harapan kita terhadap pahala loh teman-teman. Jelas. Pahala tuh kita wajib untuk mengharapkannya. Ampunan wajib mengharapkannya. Takut dari neraka kita wajib. Tapi harapan kepada cinta dan ridho Allah itu lebih agung. Dalilnya simple. Di surat At-Taubah dan di surat Yunus, itu surat 9, surat 10 tuh bergandengan. Waridwanum minallahi akbar. Dan juga di ayat yang satunya mirip. Ridho Allah tuh lebih agung di surga daripada semua kenikmatan surga. Pahala kan surga berarti ya. Kalian ngucapin subhanallah, bakalan jadi apa? Jadi pohon di surga. Kalian ngucapin kalimat zikir, kata Nabi Ibrahim, apa? Nanti akan menjadi tanaman. Jadi surga itu adalah kayak apa? Kayak ladang yang kosong. Jadi kalau kita lagi ngucapin subhanallah, tumbuh satu pohon di surga. Itu semua kan pahala. Tapi kata Allah apa? Ridwanum minallahi akbar. Ridho Allah lebih agung lagi. Makanya ketika kita lagi bahas hadis-hadis tentang keutamaan, kita seneng teman-teman, seneng banget, seneng asli. Cuman yang lebih seneng adalah ketika kita langsung ingat, ya Allah, Engkau maha pembalas kebaikan, Engkau Asy-Syakur. Dan rasa cinta kita kepada Allah yang Asy-Syakur itu lebih tinggi lagi daripada sekedar pahala teman-teman. Sekedar di sini bukan berarti meremehkan pahala ya, bukan. Tapi kalau dibandingkan ridho Allah, pahala itu ya tingkatannya di bawah teman-teman. Baik, kita lanjut teman-teman. Yang ketiga adalah Al-Latif, yang maha lembut. Al-Latif itu adalah yang lembut kepada hambanya, sampai-sampai hamba tersebut tidak sadar dengan kebaikannya, kecuali setelah dirinya merenung. Al-Latif artinya Allah yang maha lembut, yang memberikan kebaikan pada hamba-hambanya dengan sangat halus, sampai hamba itu lupa atas kebaikan Allah, kecuali kalau dirinya mau merenung. Itu Al-Latif. Coba deh ingat-ingat kalian dapat hidayah tuh gimana. Itu jalannya benar-benar amazing teman-teman. Sangat indah. Ada orang-orang yang suka hobi nulis, yang suka pergi ke tempat-tempat yang aneh-aneh, kemudian nyatet kebiasaan mereka. Itu namanya jurnalis, bukan? Apa namanya tuh? Ya pokoknya orang-orang yang suka pergi ke luar negeri, ke tempat-tempat yang unik. Traveling ya. Tapi ya traveler, tapi bukan sekedar buat senang-senang, tapi ingin ngambil datanya, ingin tahu kebiasaan mereka. Itu namanya apa, pekerjaan begituan ya. Adalah pokoknya ini kisah nyata teman-teman, tentang seseorang yang pokoknya mah kayak kerja di Discovery Channel gitu lah. Jadi yang nyari-nyari info tentang orang-orang aneh, bukan kritikus. Ya pokoknya pergi ke luar kota, kemudian nyari info tentang kebiasaan mereka gitu. Nah, ada seorang yang emang hobi nih, orang kafir. Hobi dengan jurnalis yang lebih tepat. Makasih Zaki ya, jurnalis ya. Jadi dia ngelakuin perjalanan, terus habis itu dia nyatet gimana di sini gini, di sini gini, kebiasaan orang Baduy itu diliatin. Nah suatu saat lihat bagaimana lembutnya Allah yang memberi hidayah kepada orang ini dengan cara apa? Dibikin dari kecilnya senang sama kejadian-kejadian atau sama kebiasaan-kebiasaan orang lain. Dia ngelakuin perjalanan, kemudian dia pengen tahu apa kebiasaan di negeri sana, kebiasaan di negeri sini. Sampai suatu saat dia pergi ke daerah Arab Baduy. Yang mana ketika dia lagi di sana, lagi ingin ngelihat kebiasaan-kebiasaan orang Arab Baduy, terjadi angin, badai pasir. Dan itu teman-teman, ketika terjadi badai pasir itu chaos banget, acak-acakan banget, sampai hancur semuanya. Hancur semua teman-teman, harta tuh ludes semuanya.
Dan ketika si jurnalis ini nanya ke pemuka, ke tokoh Arab Badui ini, bagaimana perasaanmu setelah kejadian ini? Itu kalimat yang pertama keluar dari lisan Arab Badui ini adalah apa? Alhamdulillah. All praise due to Allah. Segala puji bagi Allah. Keluargaku selamat semua. Walaupun hartaku semuanya habis, tapi aku selamat. Keluargaku masih utuh semuanya. Itu shock banget jurnalis ini. Kok bisa ada orang yang ditimpa habis-habisan dengan masalah, tapi statement yang keluar dari lisannya pertama kali adalah segala puji bagi Allah. Dan itu yang mendorong dia untuk mengetahui siapa itu Allah. Siapa sih Allah yang disebut oleh orang Arab Badui ini? Dan akhirnya dia masuk Islam. Coba bagaimana lembutnya Allah melakukan hal itu, teman-teman. Lihat betapa lembutnya Allah ketika Allah ingin dua orang yang dipenjara didakwahi oleh Nabi Yusuf. Caranya begitu lembut. Nabi Yusuf dipenjara untuk kesalahan yang beliau nggak salah. Kesalahan yang hanya difitnah aja. Lalu masuk penjara. Di penjara itulah Nabi Yusuf mendakwahi dua orang yang kafir. Lihat bagaimana kelembutan Allah, teman-teman, dalam hidup kita. Bagaimana saat kita mengenalnya, saat kita balik atau sebelum balik. Bagaimana saat kita bermaksiat, kita berhenti. Coba kalau kita ngerenungin, kita tuh nangis. Karena terlalu banyak kebaikan Allah ke kita. Ada yang gamers, ini nggak membenarkan main gamenya ya. Itu tukang main Mobile Legend kalau nggak salah. Dia main Mobile Legend tapi sambil main itu dia suka sambil ngedakwah gitu. Main Mobile Legend terus lawannya non muslim, sambil ngobrol-ngobrol I'm a muslim gini sambil nembak-nembak gitu, ngajurus sihir dan sebagainya di game, tapi ya di game. Tapi sambil didakwahi itu dia sambil main game, sambil ngedakwah dan lawannya masuk Islam. Kita nggak membenarkan itu main game yang salahnya ya. Tapi Allah maha lembut. Kelembutan Allah tuh membuat Allah bisa ngasih hidayah walaupun lewat jalur yang salah versi kitanya. Ya. Versi kitanya salah. Ada cewek jauh dari Islam. Kemudian ada cowok ganteng ketua rohis. Si cowok ganteng ketua rohis ini senang sama cewek seksi ini. Akhirnya pacaran. Setelah pacaran si cowok rohis ini ngedakwahin si ukhtinya biar jadi tobat. Akhirnya si ukhtinya tobat. Setelah tobat, ukhtinya putusin si cowoknya. Alhamdulillah. Lihat bagaimana lembutnya Allah ngasih hidayah walaupun lewat jalur pacaran. Tapi pacarannya tetap salah, teman-teman. Gak bisa kita benarkan. Tapi begitulah Allah. Masih ingat banget ini kisah pertama yang bikin Arizal tobat, ya Allah. Sarah, saudara kami di Australia, keturunan Libanon. Dan kalian akan tahu banyak orang-orang di Australia sana yang emang gak care sama anaknya. Anak tuh kalau udah teenage, ya udah dilepas aja udah. Ya, karena emang orang Australia yang nganggur aja dikasih $400. Ya, jadi dijamin lah hidupnya. Dan kalian jangan bandingin dengan Indonesia. Yakin kalau jumlah penduduk Indonesia sama dengan Australia, lebih makmur Indonesia. Masalahnya Australia itu udah gede benuanya, orangnya cuma 20 juta gitu, teman-teman. Indonesia, Jakarta crowded berapa puluh juta? 50 ya, bener gak sih? 50 juta atau 40 juta. Ya tuh jangan disamain, teman-teman. Australia kalau jumlahnya 200 juta, itu chaos pasti. Pasti hancur. Ya. Nah, teman-teman, Sarah adalah seorang wanita keturunan Libanon yang dia kerja di pub minuman keras. Suatu saat dia lagi main ke rumah temennya, naik mobil, nyampe di rumah temennya lagi masak atau lagi apa, dia duduk-duduk, gonta-ganti channel TV, taunya nonton Syekh Khalid Yasin kalau nggak salah. Khalid Yasin. Lupa Khalid Yasin atau ulama lainnya, tapi kita ambil aja asumsi Arizal adalah Khalid Yasin. Ya. Ceramah Khalid Yasin bagus lah. Itu beliau sekali ceramah yang jadi mualafnya 60 orang tuh. 60 orang sekali ceramah. Ya. Itu salah satu ceramah beliau yang paling monumental, itu keren banget, The Purpose of Life. Ya. Dan beliau sering ngisi ceramah dari, kalau nggak salah beliau orang Jamaika kalau nggak salah. Jamaika atau Afrika lupa. Nah, itu Sarah gonta-ganti channel dan akhirnya ada Syekh Khalid Yasin. Ceramah. Dan itu ceramahnya nyentuh hati Sarah banget.
Dan ketika Syekh Khalid Yasin ngasih email, biasanya beliau ngasih email supaya banyak, kalau mau curhat dulu kan masih belum ada zaman Instagram dan sebagainya. Akhirnya Sarah ngirim email ke Syekh Khalid Yasin. Syekh, aku ini keturunan Libanon, aku tinggal di Australia, aku nggak tahu apa-apa tentang Islam. Yang aku tahunya aku orang Islam itu aja. Tapi selain itu aku nggak tahu apa-apa. Tolong bimbing aku, wahai Syekh. Kemudian Syekh ngasih nasihat dan mulailah Sarah belajar Islam. Beliau mulai sholat 5 waktu. Kemudian setelah sholat 5 waktu ngirim lagi surat. Syekh, alhamdulillah aku udah sholat 5 waktu. Wah, itu Syekhnya senang, ngasih nasihat lagi. Waktu berjalan, akhirnya Sarah alhamdulillah tuh bilang, Syekh, aku sekarang udah keluar dari pub. Udah nggak jadi bartender lagi, udah nggak jadi tukang nuang minuman keras. Wah, syukur. Kemudian surat selanjutnya, Syekh, alhamdulillah aku udah pakai kerudung dan nutup aurat. Dan setelah udah nutup aurat, surat yang selanjutnya adalah, Syekh, alhamdulillah Allah ngasih aku hidayah ya Syekh. Aku sekarang udah kembali ke jalan Allah. Aku berharap Allah ampuni dosa-dosaku. Dan sekarang aku ini terkena kanker, Syekh. Dan waktu untuk hidup gak lama lagi. Aku mungkin gak akan hidup untuk waktu yang lama, tapi aku bersyukur pada Allah yang udah ngasih aku hidayah. Lihat bagaimana Allah ngasih hidayah cuman lewat salah mencet tombol remote. Coba kalau misalnya mencetnya yang 10 atau 9, channel 10, channel 9, nanti nontonnya Yu-Gi-Oh teman-teman. Asli Yu-Gi-Oh. Cuman itu channelnya channel yang luar negeri, dan itu channel Syekh Khalid Yasin lagi ceramah dan dapat hidayah. Maka lihatlah itu Al-Latif yang maha lembut, yang mana kita ini teman-teman gak akan bisa melihat nikmat Allah kecuali dengan cara merenung. Karena nikmat Allah saking banyaknya sehingga tanpa direnungi kita lewat aja. Di antara bentuk kelembutan Allah, Allah berfirman di surat Al-Hajj, Alam tara anna Allah anzala minas sama'i ma'a fatusbihul ardu mukhdarrah innallaha latifun khabir. Alam tara anna Allah wa yumsikus sama, ini langsung skip ya beberapa ayat. Wa yumsikus sama an taqa'a 'alal ardi illa bi'idnih. Nah, ini ada pertanyaan yang pernah ditanya oleh Cardia ya tentang masalah alam taro. Kenapa Allah pakai alam taro? Yang mana alam taro itu artinya apa sih? Kalau terjemahan simpelnya? Tidaklah kalian melihat ya. Teman-teman, sebenarnya gini ya. Alam taro, taro itu kata, ya kalian yang ngerti bahasa Arab ya, kalau taro itu fi'il madi atau mudhari. Mudhari ya. Mudhari itu artinya untuk untuk future. Sedangkan Allah berfirman alam taro. Biasanya kalau ada lam itu kan untuk yang itu ya. Maaf. Pokoknya alam taro, Allah berfirman tentang ashabil fil, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, itu kejadiannya udah kejadian atau belum? Udah kejadian. Udah kejadian. Terus Allah bilang alam taro, padahal taro itu adalah bentuk future. Di sini ada pelajaran penting teman-teman. Ketika Allah berfirman dengan alam taro, itu tuh beberapa poin yang harus kita pahami. Oleh para mufassir menyampaikan, satu, kan sebenarnya kalau misalnya nanyanya untuk yang masa depan atau yang masa lalu aja ya, kalau misalnya kejadian tentara gajah kan udah kejadian, harusnya kan pakai pertanyaannya pertanyaan yang past tense, yaitu amaro aita, kamu pernah ngeliat gak dulu gitu. Tapi Allah di sini pakai alam taro. Ketika penggunaan alam taro ini itu tuh satu teman-teman, untuk sesuatu yang udah terjadi dan akan terus berulang. Tentara gajah itu kejadiannya cuma sekali kan. Tapi tentara kafir yang ingin menghancurkan Islam itu akan terjadi berulang-ulang. Paham gak? Sebagaimana Allah sanggup menghancurkan tentara gajah yang mau menghancurin Ka'bah, Allah pun sanggup menghancurkan orang-orang kafir yang ingin menghancurkan Islam dan syiar-syiar Islam. Paham ya? Ketika Allah penggunaan kata alam taro itu biasanya adalah untuk sesuatu yang sudah terjadi dan akan terus terjadi berulang-ulang. Itu pertama. Kedua, penggunaan alam taro itu adalah untuk melihat dengan mata dan juga dengan hati. Artinya kamu mungkin gak ngelihat dengan mata kamu, tapi coba pikirin dengan hati. Coba bayangin dengan hatimu.
Ketika Allah berfirman alam taro kaifafa, itu kan Allah bilang ke Nabi Muhammad SAW, wahai Muhammad, tidakkah kamu melihat tentang kejadian Ashabil Fil, tentara gajah? Nabi ngelihat nggak SAW? Enggak, beliau belum lahir pas tentara gajah nyerang Ka'bah. Tapi penggunaan alam taro ini adalah perintah dari Allah untuk mengimajinasi berdasarkan apa kata Quraisy. Kan itu beritanya kan heboh banget, turun-temurun. Coba bayangin di otak kita, coba renungi gitu lah. Itulah penggunaan alam taro. Karena itulah kenapa ketika Allah menyebutkan alam taro, itu rata-rata kita tuh disuruh untuk mikir. Alam taro annallaha anzala minas sama'i ma'a fatusbihul ardu mukhdarrah innallaha latifun khabir lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa innallaha lahuwal ghaniyyul hamid. Alam taro annallaha sakhara lakum ma fil ard wal fulka tajri fil bahri bi amrih wa yumsikus samaa an taqa'a 'alal ardi illa bi idnih innallaha bin nasi laraufur rahim. Itu teman-teman Allah berfirman, tidaklah kalian melihat. Ingat, kalau pakai alam taro berarti kita siap-siap untuk apa? Merenungi, menghayati. Itu ya, kalau Allah udah nyebut alam taro, siap-siap merenungi dan menghayati. Tidaklah kalian melihat bagaimana Allah turunkan air hujan dari langit, kemudian bumi yang asalnya mati itu jadi hijau, jadi hidup. Allah tuh maha lembut, lagi maha mengenal. Milik Allah lah semua yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Allah tuh benar-benar maha kaya, lagi maha terpuji. Tidaklah kalian melihat Allah menundukkan semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, dan juga kapal-kapal yang kalian tuh bisa berlayar atas perintahnya. Dan Allah menahan langit sehingga langit tidak jatuh pada kita. Coba kita renungi itu teman-teman. Kebaikan Allah, kelembutan Allah adalah lihat bagaimana benda langit, apa namanya teh, steroid, apa? Asteroid mau obat. Asteroid yang ada di langit teman-teman, batu-batu langit itu nggak jatuh ke kita. Dulu waktu pernah jatuh di Jerman atau di mana, itu serpiannya aja udah bikin hancur gedung dan kaca-kaca. Tapi itu jarang. Padahal benda langit itu terus saja ada, tapi terbakar dengan adanya atmosfer. Itu kelembutan Allah. Lihat bagaimana Allah buat gunung-gunung tertancap di bumi sehingga bumi jadi tertahan getarannya. Sehingga getaran bumi itu tersentralisasi di daerah gunung. Kalau nggak ada gunung, itu bumi itu sering getar banget. Tapi karena banyaknya gunung, maka getaran bumi itu tersentralisasi ke gunung. Sehingga daerah-daerah lain lebih stabil. Itulah firman Allah, alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. Itu kan kelembutan Allah teman-teman. Itulah kelembutan Allah. Maka coba kalau kita mau memahami Allah maha lembut, sering-seringlah menghayati bagaimana Allah ngasih kebaikan ke kita. Itu nih kita akan ingat Allah Al-Latif. Dan nama Allah yang keempat adalah At-Tawwab teman-teman. Dan At-Tawwab ini 5 menit terakhir ya sebelum kita masuk tanya jawab. At-Tawwab artinya Allah yang memberi petunjuk untuk taubat dan menerima taubat. Ya. Kan kita sering tahunya At-Tawwab itu yang maha menerima taubat ya. Tapi Imam Al-Khattabi mengatakan taba itu artinya Allah yang memberi hidayah untuk taubat. At-Tawwab yang maha penerima taubat. Allah berfirman tentang 3 sahabat Nabi SAW yang ketinggalan perang. Di surah At-Taubah Allah berfirman, "Tsumma taba 'alaihim liyatubu." Allah beri mereka petunjuk untuk taubat sehingga mereka jadi taubat. Maka ketika kita bilang ya Tawwab, itu yang pertama teman-teman, jangan langsung ke wahai yang maha penerima taubat. Jadi ketika kita bilang ya wahai Allah At-Tawwab, kita yang pertama di hati kita tuh apa? Wahai Allah yang bisa membimbingku untuk taubat. Itu dulu. Jadi saat kita manggil Allah ya Tawwab, ingat Engkau yang ngasih aku kemampuan buat taubat dan Engkau juga yang menerima taubat. Maka saat kita manggil At-Tawwab, kita tuh minta biar dimudahkan untuk taubat. Gitu ya. Kemudian yang kelima teman-teman, Al-Halim. Ya. Al-Halim artinya maha penyantun, yang tidak langsung menyiksa hambanya yang bermaksiat. Bahkan Allah tahu hambanya akan bermaksiat di masa depan, tapi Allah menahan dirinya dari menyiksa hambanya.
Jadi kalau kita sering maksiat, nggak disiksa-siksa, langsung nyebut ya Halim, wahai Allah yang Maha Penyantun, maafkan aku karena aku belum berhenti dari maksiat ini. Kau padahal tahu di masa depan aku pasti jatuh ke dosa lagi, tapi kau nggak langsung menyiksa aku ya Allah ya Halim. Nah yang terakhir teman-teman sebagai penutup adalah Al-Fattah. Allah yang Maha membuka, Allah yang Maha memberi keputusan. Itu makna yang pertama dari Al-Fattah ya. Allah yang Maha memberi keputusan atas perselisihan hambanya. Dan ketika ini berarti kita akan tahu setiap pertikaian di antara kita dan teman, rekan kerja, orang tua, dan siapapun, kita langsung ingat Allah yang akan menyelesaikannya di hari kiamat dengan keadilan yang sempurna. Dan makna yang kedua dari Al-Fattah adalah yang Maha membuka pintu rahmat. Pintu rahmat itu adalah pintu yang membuat kita dekat kepada Allah. Sehingga saat kita bilang, ya Fattah, wahai yang Maha pembuka rahmat, berikanlah aku kebaikan. Lalu Allah ngasih kita kecelakaan. Berarti kecelakaan kita adalah pembuka pintu rahmat. Ketika kita minta sehat dan Allah kasih sehat, berarti sehatnya kita adalah pembuka pintu rahmat. Ketika kita minta kaya dan kita dikasih kaya, berarti kayanya kita adalah pembuka kasih sayang Allah. Dan ketika kita minta kaya, kemudian Allah jadikan kita miskin, maka miskin kita adalah pembuka pintu rahmat dari Allah. Artinya gini teman-teman, ada orang yang ketika minta sehat, Allah kasih sehat. Karena Allah tahu dengan dia sehat, dia bisa banyak dakwah, dia bisa banyak kesini ke situ ngasih kebaikan. Dan ada juga orang yang minta sehat lalu Allah kasih sakit. Karena dengan sakit itulah Allah membendung dia dari maksiat. Dan Allah bukakan pintu kasih sayangnya lewat sakit itu. Ada orang yang minta kaya dan Allah jadiin kaya raya. Karena Allah tahu dengan dia kaya itu membuka pintu rahmat untuk teman-teman sekitarnya. Temannya miskin jadi terbantu. Ada juga yang minta kaya lalu Allah tetap jadikan dia miskin. Karena dengan Allah jadikan dia miskin, Allah membuka rahmatnya berupa dia terjaga dari maksiat. Yang mana kalau dia kaya, dia gunakan kekayaan itu untuk menjauh dari Allah. Maka saat kita minta Al-Fattah, yang kita minta hakikatnya adalah rahmat dari Allah. Bukan sekadar minta dibukakan rezeki, tapi kita minta agar Allah bukakan bagi kita jalan yang bisa bikin kita makin dekat dengan Allah. Itulah 6 nama Allah yang kita bahas teman-teman di malam hari ini. Semoga kalian bisa ngehayati nama-nama ini di rumah. Yang pertama Allah, kedua apa? Asy-Syakur. Ingat aja pokoknya Asy-Syakur, kesimpulannya kalau lagi baca tentang keutamaan amal, langsung ingat sama Allah yang Asy-Syakur. Ketiga Al-Latif, renungi kebaikan Allah, kelembutan Allah dalam nikmat-nikmat yang kita rasakan. Keempat At-Tawwab, ingat Allah yang memberi hidayah untuk taubat dan yang siap menerima taubat kita. Kelima Al-Halim, yang tidak langsung menyiksa hambanya yang maksiat. Dan yang keenam Al-Fattah, yang Maha membuka pintu rahmat ke kita. Dan yang kita minta sekali lagi adalah rahmat. Dan kita tahu manusia tuh bukan hitam dan putih ya, tapi manusia ada yang abu-abu, bukan warna kulitnya, oke? Maksudnya nggak full maksiat, nggak full beramal soleh, tapi ada juga yang pertengahan. Maka kalau tentunya kita pasti ada di pertengahan. Dan ketika kita minta kaya, kita minta ke Allah, ya Allah tolong aku untuk jadi kaya, dan tolong aku untuk bisa menggunakan kekayaan ini di jalanmu, dan lindungi aku dari kemaksiatan dengan kekayaanku. Gitu kita mintanya semuanya sekalian ya. Minta kebaikan, minta tolong untuk bisa menggunakan kebaikannya untuk kebaikan, dan minta tolong agar kita terhindar dari keburukan atas kebaikan dunia yang kita miliki. Wallahu a'lam. Itu aja dari Arizal. Terima kasih teman-teman. Kita insya Allah pekan depan masuk ke bab baru, dan yang punya pertanyaan tentang materi atau di luar materi silakan ya. Buat orang yang bilang beribadah nggak usah berharap pahala, ikhlas saja karena Allah, statement ini jelas salah kan ya. Statement ini jelas salah banget, karena ketika bilang jangan ngarep pahala, bismillah, berarti dia udah menentang perintah Allah. Yang mana Allah nyuruh kita ngarep pahala, dia malah bilang jangan ngarep pahala. Ya salah. Kita bilang haraplah pahala, haraplah ampunan, haraplah surga, tapi jangan lupa mengharap cinta,
Mengharap cinta dan ridho Allah itu lebih agung lagi. Jadi ketika kita bilang haraplah cinta dan ridho Allah, bukan berarti yang lainnya jadi jangan. Tapi kita nyuruh semuanya, tapi tetap minta ridho dan cinta Allah itu yang teragung. Seperti itu yang benar ya. Bagaimana caranya kita beribadah saat di kamar kita terdapat salib? Ditutup dulu aja salibnya, ya. Ditutup salibnya, kemudian sholat seperti biasa. Oke. Bagaimana hukumnya kalau kita pas sholat Jumat memastikan dulu imamnya benar atau enggak bacaannya dengan nunggu dulu sebentar. Lalu kalau imamnya enggak benar, kita sholat zuhur dengan ngikutin gerakan berbareng dengan imam. Masalahnya kita nggak bisa sholat duhur bareng sama imam yang sholat Jumat, karena kan sholat duhur 4 rakaat, ya. Kecuali kalau yang dimaksud 2 rakaatnya bareng sama imam dulu, lalu pas sudah tasyahud bangkit ke rakaat 3 sendirian. Apakah boleh nunggu kayak gitu? Jangan nunggu, ya. Mending dari awal kita sholat dengan niat bersama imam, Allahu Akbar. Kalau di tengah jalan ternyata emang jelek, maka langsung rubah jadi niat 2 rakaat sunnah mutlak. Kemudian beres sholat Jumat bersama imam yang tajwidnya salah tersebut, kita sholat 4 rakaat duhur di rumah. Jangan di masjid yang nantinya menimbulkan fitnah. Kecuali kalau aman di masjid, silakan di masjid juga boleh. Ya, seperti itu. Ada lagi yang mau nanya? Abis. Ya, ada lagi kalian? Silakan nanti. Izin bertanya. Bismillah, izin bertanya. Tentang taubat. Ya. Kan kalau untuk taubat itu adalah kita harus menyesal, kemudian bertekad untuk tidak kembali ke dosa tersebut gitu ya, dan menjauhi segala sesuatu yang berpotensi untuk mendekatkan kita ke dosa tersebut gitu. Tapi kan kita tahu kita kadang-kadang misalkan kita terjatuh ke dosa A, kita punya dugaan kuat dan belum bisa 100% menyesal, sedangkan Allah memerintahkan kita untuk bertaubat gitu. Bagaimana kita bisa di jalan taubat walaupun di satu sisi kita yakin tahu bahwa kita lagi, kita yakin bakal terjatuh lagi dan belum bisa 100% meninggalkan gitu. Ya, pertama untuk dosa kecil memang yang penting nyesel, itu yang paling penting, nyesel. Ya, yang penting nyeselnya. Walaupun kita tahu bakalan ulang lagi ya. Kalau dosa kecil mah emang kayak gitu. Ya, nggak mungkin kita dosa kecil tuh kita istighfar dan kita yakin 100% nggak balik lagi, tuh nggak mungkin kalau untuk dosa kecil. Ya, seperti contohnya misalnya ngelihat lawan jenis di jalan, nafsu ya, kalau ngebayangin yang porno itu ulama beda pendapat ya, dosa atau enggak ya. Sebagian ulama berpendapat nggak dosa karena kan masih di pikiran. Nah, pokoknya anggap aja kita ikut pendapat kalau ngebayangin porno tuh dosa. Ngebayangin ya, bukan ngelihat. Kalau ngelihat jelas itu dosa, tapi kalau ngebayangin itu ulama beda pendapat. Nah, untuk dosa-dosa kecil itu mah istighfar, nyesel, itu diampuni ya. Jadi jangan sampai gara-gara besok juga ngulang lagi, akhirnya kita jadi gak istighfar, jangan gitu. Termasuk pacaran yang Tuhan itu ulama beda pendapat dosa besar apa dosa kecil kan. Ulama yang berpendapat sentuhan dengan lawan jenis dengan nafsu itu dosa kecil berpedoman dengan surat An-Najm, illal lamam, dan kata Abu Hurairah al-lamam itu artinya menyentuh lawan jenis ya, dengan syahwat, melihat dan sebagainya. Tapi menurut sebagian ulama dosa besar berdasarkan hadis lebih baik seseorang tuh ditusuk dengan besi daripada memegang wanita yang bukan mahramnya, yang tidak halal baginya. Nah, tapi anggaplah itu dosa kecil. Pertama, kita nggak meremehkan dosa kecil. Kedua, bener-bener ada penyesalan walaupun kita tahu besok bakalan pacaran lagi misalnya. Tapi setidaknya rasa nyesel itu akan lama-lama membuat dosa pacaran menjadi gak nyaman kita ya. Jadi tetap istighfar walaupun kita tahu bakalan ngulang. Adapun dosa besar, ya untuk dosa besar tuh kita harus bener-bener all out untuk udah gak mau lagi ngomong kalau ya Allah aku gak mau lagi. Gak usah pakai nadar, gak usah pakai sumpah demi Allah ya. Cukup ngomong aja ke Allah, ya Allah aku gak mau dosa ini lagi, gak mau ya Allah, aku tekad gak mau jatuh ke dosa zina lagi misalnya. Ngomong gak apa-apa, itu bukan nazar kok ya. Nazar tuh kalau ngucapin saya nazar atau sumpah demi Allah, itu baru terhitung nazar. Adapun kalau ya Allah aku janji gak akan ngulang lagi, itu gak terhitung nazar ya. Itu terhitungnya tekad kuat, dan itu salah satu kesempurnaan taubat ya.
Saya berada di lingkungan sekolah yang pergaulan agak bebas, di mana teman-teman saya belum mengerti pembatal keislaman. Karena terlalu banyak teman, saya jadi ragu untuk memvonis teman saya. Gimana saran Ustadz? Kalau kayak gitu fokus dakwahin aja. Fokus dakwahi. Kalau kamu bingung dengan temanmu ini muslim atau enggak, defaultnya tetap muslim. Defaultnya tetap muslim. Ya, default itu apa? Hukum asalnya dia tetap muslim. Kalau kamu ragu dia udah pembatal keislaman atau belum. Jadi fokus di dakwahin aja, nggak usah fokus di vonis per individu. Bahkan kata Syekh bin Bas, untuk orang yang ninggalin sholat, kan itu kafir ya. Tapi nggak bijak kan kalau misalnya ngomong hai kafir gitu. Ngomongnya gimana? Hai hamba Allah, sholatlah, taubatlah. Atau bukan, ini kasusnya bukan meninggalkan sholat, tapi orang yang benar-benar kafir gitu, musyrik, ngakunya Islam tapi melakukan syirik akbar. Kan itu jelas itu batal Islamnya. Kita jangan manggil hai musyrik, kita manggilnya wahai hamba Allah, yang semoga diberi hidayah oleh Allah gitu ya. Seperti itu. Ya. Kalau sakit yang menurut manusia belum ada obatnya, kemudian saya berharap ya Allah, semoga sakit saya ini sebagai penggugur dosa dan hanya berdoa kesembuhan dan tidak berusaha secara duniawi untuk penyembuhan, apakah boleh? Sedangkan sakit saya ini mungkin akan agak mengganggu untuk lawan jenis saat sudah menikah nanti. Baik, ini boleh untuk doa kayak gitu, boleh ya teman-teman. Syekh Asim Al-Hakim ditanya, dan A perlu mengkritisi ini. Ada salah satu penanya yang bertanya kayak gini. Ini kasusnya beda dengan teteh yang nanya tadi ya, karena teteh yang nanya tadi itu mungkin sakitnya untuk menghalangi nikah tuh ada beberapa. Bisa jadi, maaf sekali ya, bukan bermaksud porno, bisa jadi ada sesuatu di bagian kemaluan misalnya kayak gitu, karena faktor turunan dan sebagainya ya. Jadi jangan suuzon kepada teteh yang bertanya ya. Jadi Syekh Asim Al-Hakim ingin ngasih tahu aja di sini, ditanya sama seorang akhwat, Syekh, aku ini ada bisikan-bisikan dan dorongan suka sesama jenis, lesbian. Boleh nggak aku menjauhi teman-teman wanitaku agar menjaga diriku dari penyakit lesbian? Kata Syekh Asim Al-Hakim, jangan kayak gitu, itu cuma di pikiran kamu aja. Udah jangan berbaur sama mereka. Nah, sayang Syekh Asim Al-Hakim ngejawab dengan langsung kayak gitu. Padahal yang namanya ada kecenderungan suka sesama jenis itu banyak, teman-teman. Apalagi menjelang akhir zaman. Banyak. Ada yang curhat ke Arizal, dia normal, asli normal banget. Wajahnya super ganteng, nggak ada di sini orang ya, nggak ada di sini. Dia wajahnya super ganteng, normal, suka cewek, nggak suka cowok, jijik sama cowok, jijik asli. Apa yang terjadi teman-teman? Dia pinjaman online, riba kan? Setelah dia pinjaman online, dia jadi terganggu mentalnya. Dan setelah terganggu mentalnya, tiba-tiba dia jadi suka sama cowok. Tiba-tiba aja, gak ngerti dia, kok bisa gini? Gak ngerti asli. Nah, orang kayak gini kan kasihan. Orang kayak gini ada, real. Maka jangan di kayak gituin. Kalau emang terjadi kayak gitu sama akhwat tadi yang nanya ke Syekh Asim Al-Hakim, seharusnya ya yang bijak adalah, kalau kamu emang ada potensi seperti itu, ya tahan diri dari berbaur sama akhwat-akhwat yang bisa berpotensi kamu suka. Sambil doa terus ke Allah, semoga Allah menyembuhkan kamu. Kayak gitu. Ya, bukan malah itu salah, itu cuma bisikan was-was saja. Enggak, teman-teman, emang real ada yang seperti itu tuh ada. Kata dokter Boyke, orang yang heteroseks murni alias yang heteroseks murni itu apa? Randy nih, heteroseks murni misalnya, itu skala 0. Randy kalau ngelihat cewek cantik nafsu, kalau ngelihat cowok super ganteng six pack, yang ada satu kata yaitu apa? Jijik. Itu cowok skala 0, itu cowok normal. Kata dokter Boyke, orang yang skala 0 alias yang jijik sama sesama jenis dan nafsu banget ke lawan jenis, itu bisa berubah jadi skala 6. Apa skala 6? Yaitu suka sama sesama jenis, nafsu banget, dan sama lawan jenis jijik. Bayangin gak sih? Dari skala 0 bisa berubah jadi skala 6 tuh bisa. Kalau skala 1 gimana? Kalau skala 1 tuh dia senang sama lawan jenis, tapi ke sesama jenis gak jijik, kagum. Nah, dominannya, apa lu ngasih tahu? Dominan manusia itu nomor 1. Dominan manusia itu yang cowok itu nomor 1.
Makanya para ulama, mayoritas ulama mengharamkan ngelihat cowok ganteng yang gak ada jenggotnya. Kenapa? Karena mayoritas orang tuh ada di nomor 1. Kalau kalian ngelihat ada cowok ganteng terus kalian bilang, "Wis ganteng weh." Itu tuh udah bahaya. Itu udah nomor 1. Kalau kalian ngelihat cowok ganteng, naon jijik, geuleuh siga bencong gitu, misalnya kayak gitu. misal gitu. Dan itu berarti kalian di nomor 0, dan itu orang kayak gitu jarang. Ya. Makanya kalau kalian jijik sama sesama jenis, bagus. Jijik itu bukan berarti jadi nggak mau salaman, mau salaman, jijik gitu, nggak kayak gitu. Nah, bagi yang terkena penyakit, misalnya penyakit mental seperti itu, nggak berobat karena memang mungkin sulit banget untuk sembuhnya, apalagi penyakit psikis, dan akhirnya lebih banyak ke doa ke Allah aja, sambil ya doa ke Allah aja, itu boleh. Kalau seandainya belum sembuh sampai menjelang nikah, akhirnya memilih untuk gak nikah, boleh. Tapi kalau misalnya nikah gimana kalau wanita sebenarnya lebih mudah? Duh, maaf banget ya, maaf ini ilmu buat kalian. Wanita sebenarnya lebih mudah karena wanita tuh tinggal nerima. Kalau emang kurang kepancing dan akhirnya sulit, banyak kok bisa beli di Alfamart untuk memudahkannya. Adapun cowok, kalau nggak suka dengan lawan jenis, ini yang susah. Karena cowok itu tugasnya untuk angka 1. Sedangkan kalau cowok-cowok yang tidak nafsu ke lawan jenis, dia nggak bisa angka 1. Kalau akhwat, kan akhwat mah nggak perlu apa-apa. Akhwat tinggal nerima aja. Walaupun emang efeknya kalau nggak ada nafsu ke lawan jenis, akan sangat sakit. Sehingga ada kok banyak beli di Alfamart, Indomart yang emang untuk memudahkannya, dan itu halal, jelas nggak ada masalah ya, itu halal ya. Perlu ngasih tahu ya apa ini, takutnya teh nanti kalian salah beli gitu. Pas sudah nikah ke Alfamart beli apa, beli permen karet, aduh astagfirullah, kacau nanti. Ya udahlah, jangan nanti yang mau nanya maksudnya apa, tanyanya privasi aja, soalnya kurang cocok kalau misalnya di forum kajian gitu ya. Oke, itu aja teman-teman. Mohon maaf ya nggak terjawab semuanya. Semoga Allah mudahkan ya. Oh, ini tetehnya sakitnya sakit fisik, bukan sakit mental. Berarti beda kan dengan apa yang Abah bahas. Ya, jadi kalau sakit fisik ya boleh nggak berobat, hanya doa terus ke Allah untuk sembuh, sebagaimana wanita hitam yang kena ayan dan kemudian minta ke Nabi SAW untuk tidak didoain sembuh, tapi cukup didoain agar auratnya tertutup. Ya, besok pagi ada fikih ya, kajian fikih. Kita sudahi. Subhanakallahumma wa bihamdik, maha suci Engkau ya Allah dan segala puji bagimu. Asyhadu an la ilaha illa anta, aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah selain Kau saja ya Allah. Astaghfiruka wa atubu ilaik, aku mohon ampunan padamu dan aku taubat padamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.